Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Panjang, yang kami hormati Bapak dan Ibu rekan pengajar, yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta perwakilan orang tua, dan yang kami banggakan anak-anak sekalian, perwakilan dari peserta didik tiap jenjang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan nikmat yang luar biasa, yakni adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai tenaga pengajar untuk melaksanakan kewajiban kita setiap harinya. Dan alhamdulillah kita masih sempat untuk bisa mengikuti pertemuan kita pada hari ini, yakni adalah tentang bagaimana aset atau modal potensi yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Bapak Ibu dan sekalian dan para orang tua yang kami hormati, bahwa hari ini kita akan membahas tentang potensi yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi selama ini kita banyak atau ada beberapa potensi yang merupakan kekuatan yang ada di sekolah kita ini, akan tetapi terabaikan. Ya. Jadi potensi yang akan kita bahas pada kesempatan ini mengacu pada 7 aset atau modal yang berdasarkan gesekan yang yaitu bahwa 7 aset atau modal itu merupakan kekuatan suatu sekolah. Jadi kekuatan yang ada di sekolah itu terdiri dari 7. Yang pertama adalah modal manusianya, Pak. Jadi sebelumnya saya sudah perkenalkan bahwa kita akan mengidentifikasi, dan banyak dari teman-teman kemarin yang sudah memasukkan bahwa ada beberapa aset atau modal yang dimiliki di sekolah kita ini yang sekiranya bisa menjadi potensi atau kekuatan untuk menyusun program selanjutnya. Jadi inilah beberapa aset atau modal yang sudah kita kolaborasikan bersama, yakni adalah terkait modal manusia. Sesuai dengan laporan dari masing-masing guru yang ada di sini, kemudian mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang bahkan ada 20% ya yang sudah memiliki strata pendidikan S2. Ya. Kemudian modal manusia yang lain, apalagi kita memiliki operator sekolah, ujian sekolah, ada ujian sekolah, itu adalah dari, kalau kita lihat modal manusianya. Jadi kan yang Bapak Ibu harus yang ada di sekolah ini, yang termasuk manusia yang merupakan potensi yang kita miliki, yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah ini. Apalagi adalah sudah 90% menerima tunjangan sertifikasi ya sebagai guru profesional ya. 100% ya Pak. Selain dari modal manusia, kita juga punya modal lain yang adalah sosial ya. Ada komunitas KKG ya sesuai yang dilaporkan kemarin. Kemudian ada komunitas praktisi ya. Jadi itu semua merupakan kekuatan kita di sekolah ini. Jadi jangan sampai terabaikan Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa lagi? Modal politik seperti yang dilaporkan oleh Bapak Ibu. Yakni adalah kita memiliki kepala sekolah yang memperlakukan aturan sesuai dengan wewenangnya jadi kepala sekolah. Modal agama dan budaya. Jadi modal agama apa saja yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu dan murid-murid. Ya, jadi sesuai yang dilaporkan kemarin adalah ada beberapa, misalnya melakukan literasi Al-Quran, apalagi? Iya, itu termasuk.
Jadi kita membaca Al-Quran sebagai literasi Al-Quran setiap paginya. Kemudian apalagi sholat berjamaahnya. Ya, acara Maulid. Acara Maulid tiap tahunnya itu adalah perayaan. Salah satu perayaan yang memang kita laksanakan di SD Panjang. Jadi ini adalah merupakan laporan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dari modal fisik Bapak Ibu, banyak modal fisik. Apa saja modal fisiknya? Ruangan belajar. Iya, ruangan kelas belajar yang sudah memenuhi. Iya, kemudian bangunan sekolah juga termasuk WC, 4 WC. Meskipun jadi modal-modal yang seperti ini, inilah yang harus menjadi kekuatan. Bagaimana sehingga menjadi kekuatan? WC yang ada itu yang tidak berfungsi harus difungsikan kembali sesuai dengan masukan Bapak Ibu. Kemudian apalagi modal fisiknya? Kantin, ada koperasi sekolah. Nah, kenapa koperasi sekolah dikatakan bahwa itu adalah modal dari sekolah kita ini? Karena banyaknya di sana yang dianggap limbah-limbah bisa dijadikan sebagai alat atau bahan untuk media pembelajaran, membuat media pembelajaran seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan kemudian murid-murid sekalian yang sudah membuat sumber belajar di dalam kelas sehingga seperti ini kelasnya. Iya. Kemudian selanjutnya kamar PS ada, kemudian dapur juga ada, kantin ada. Iya. Kemudian apalagi yang ada itu? Ya, perpustakaan. Perpustakaan jangan dilupakan. Kenapa perpustakaan itu adalah kekuatan, itu adalah aset? Karena di situ kita banyak pembelajaran dari perpustakaan itu. Iya. Jadi kemudian selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Ya, kita punya tanah kosong, lahan untuk berkebun. Ya, lahan untuk berkebun. Jadi lahan yang untuk berkebun itu tentunya bisa digunakan untuk berkebun, menanam sayuran. Terus bisa juga untuk apotek hidup. Jadi inilah kekuatan-kekuatan kita yang selama ini tidak terabaikan, ternyata kita menemukannya sebagai potensi yang ada di sekolah kita ini. Jadi ada masukan bahwa kita harus mengefektifkannya dari apa yang sudah ada di sekolah kita ini. Ada masukan dari Bapak Ibu bahwa budaya di daerah tempat tinggal kita ini, terutama murid-murid itu budaya tabe. Jadi itu adalah budaya tabe. Ketika kita akan melalui orang di sekitar kita, maka harus menggunakan kata tabe. Kemudian apalagi budaya sifat kaingat, sifat kalambiri, sifat katau. Itu saya kira budaya-budaya yang sudah hampir hilang dan ternyata dimunculkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai budaya yang harus mencari kekuatan sekolah kita ini. Selanjutnya adalah modal lingkungan alam sudah, budaya sudah. Yang terakhir adalah budaya modal finansial. Saya kira modal finansial ini sangat berguna untuk kita dan merupakan aset terbesar karena kita punya banyak bantuan-bantuan dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, kemudian kita juga ada dana BOS, kemudian dana-dana lainnya yang tentunya ada juga penerima KIS, KIS apa? Kartu Indonesia Pintar, KIS. Ada lagi bantuan yang kurang mampu. Jadi saya kira itu semua bisa menjadi kekuatan buat kita Bapak Ibu. Jadi baiklah Bapak Ibu, jadi sebelumnya karena ini laporan-laporan dari Bapak Ibu sekalian yang merupakan kekuatan kita. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ketika ada pertanyaan terkait ini, mungkin ada dari Bapak Ibu masukan. Apakah masih ada Bapak Ibu yang dilupakan dari atas, dari kekuatan-kekuatan? Jadi ini Pak Ibu adalah kekuatan yang sudah diidentifikasi oleh Bapak Ibu terkait kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Tadi kalau masih ada dilupakan mungkin masih bisa ditambah poinnya, karena ini akan menjadi acuan kita Bapak Ibu sebentar untuk menyusun program sekolah. Ya, jadi misalkan ini bisa dijadikan
acuan kita untuk menyusun program sekolah. Ya, mungkin masih ada nak dari anak-anakku sekalian, apakah ada selain dari di atas yang sudah dibakar oleh Ibu? Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Coba. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat komplit apa yang sudah disampaikan oleh Bu Materi tadi, yang disampaikan, karena menurut saya ini sangat penting untuk bagaimana mengembangkan sekolah kita ke depan. Saya hanya punya sedikit masukan barangkali sebagai tambahan. Ibu pemateri dari modal agama dan budaya. Jadi yang dijelaskan tadi ada literasi Al-Quran selama 15 menit, sholat duhur berjamaah di sekolah, pelaksanaan sholat dua setiap hari Jumat, perayaan hari-hari besar. Saya lihat di sini mungkin belum terdeteksi diskusi dengan teman-teman guru atau mungkin terlupakan. Karena yang salah satu hal yang menonjol juga di sini adalah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Saya kurang paham juga apakah bisa dimasukkan di sini atau tidak. Yang jelas salah satu kelebihan atau hal yang menonjol di sekolah kita itu adalah pelaksanaan ekstrakurikuler. Di antaranya pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka, itu saya kira kita akui sama-sama keaktifan di pelaksanaan itu. Kemudian selain kegiatan aktivitas ekstrakurikuler untuk pramukaan, di sini juga ada aktivitas ekstra pelatihan menari, kemudian ceramah, dan bahkan sudah terjun langsung ke masjid-masjid di setiap pelaksanaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Itu saja barangkali sebagai tambahan di modal yang mungkin bisa menambah kuat dari fondasi sekolah kita ke depan. Terima kasih Ibu Pemateri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita akan bahas bersama terkait dengan kegiatan intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Bapak Ibu sekalian, jadi terkait tiga hal itu ada tiga memang kegiatan yang harusnya menjadi modal utama di dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi terkait intrakurikuler. Jadi intra yang dimaksud di sini adalah kegiatan pada saat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi itu adalah intra. Misalnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam keseharian itu mengajar, itu adalah intra. Kemudian selain dari intrakurikuler ada namanya co-kurikuler. Co-kurikuler itu adalah kegiatan-kegiatan yang membantu proses pembelajaran. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Kegiatan di luar pembelajaran akan tetapi membantu proses pembelajaran. Contohnya adalah pengayangan, les, itu adalah co-kurikuler. Atau misalnya kursus bahasa Inggris, karena kan kita mengajar bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu adalah termasuk intrakurikuler, sedangkan co-kurikulernya itu adalah ketika kita melakukan les kepada anak-anak terkait dari bahasa Inggris tersebut, ya seperti itu. Kemudian misalnya ada penggunaan bahasa daerah Makassar yang merupakan program sekolah kita yang setiap hari Sabtu menggunakan bahasa daerah, itu adalah co-kurikuler. Kenapa? Karena ada muatan lokal bahasa daerah. Jadi dengan kita lancar menggunakan bahasa daerah akan membantu kita saat mengajarkan bahasa daerah. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan di mana kegiatan tersebut tidak masuk pada kurikuler dan tidak masuk pada intrakurikuler, akan tetapi hanya melatih keterampilan atau psikomotor murid. Ya, saya kira betul Pak, betul sekali. Ini adalah merupakan kekuatan yang masuk pada modal manusia. Ya, modal manusia mungkin Bapak Ibu karena murid-murid itu di sini kita aktif ketika itu, dan guru-guru juga mengaktifkan itu. Jadi itu adalah modal manusia memang yang perlu dikembangkan. Ini yang sangat terlupakan. Jadi
Tabek Ngaji ini bisa menjadi acuan kita nanti untuk menyusun program sekolah. Ya, semoga apa yang menjadi kekuatan sekolah kita ini bisa menjadi acuan untuk visi kita intra ekstra dan kurikuler harus ditempatkan di sekolah ini. Ini adalah bunyi yang ada mungkin. Ya, jadi saya kira pada manusia juga ada yang dilupakan. Di sini ada fasilitator. Dulu Pak Sarul ini adalah fasilitator PKP. Ya, jadi saya juga alhamdulillah menjadi fasilitator pembelajaran digital. Jadi saya kira sesuai dengan fungsi kita di sini atau kualifikasi pendidikan kita diberikan tugas tambahan Pak ya. Ya, saya kira itu saja Ibu dan terima kasih atas kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Untuk ini jangan kita berhenti di sini, tapi ini akan menjadi acuan kita untuk menyusun program ke depannya. Dan ini sebagai laporan sementara dari Bapak Ibu untuk sementara. Baiklah Bapak Ibu, saya kira apa yang sudah menjadi tugas dari Bapak Ibu untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah ini sudah cukup membantu kami untuk bisa membuat laporan seperti ini. Jadi sebagai kesimpulan dari kegiatan kita ini mungkin akan dituliskan sebentar oleh Bapak Sarul sebagai notulen rapat. Ya. Baiklah Bapak Ibu, ini mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan berbincang santai lagi di luar sana ketika masih ada yang perlu ditambahkan. Karena waktu yang begitu mepet, jadi saya kira cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.